Sumbangsi Presiden Amerika Donald Trump untuk Israel pada periode pertamanya. Ketika menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45 pada tahun 2017 silam, paling tidak ada 7 keputusan historis yang diberlakukan Trump berkaitan dengan Israel. 1. Trump akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Desember 2017, Trump memutuskan pemindahan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah ini bermakna pengakuan Amerika pada Yerusalem sebagai ibu kota abadi Israel sejak masa Raja Daud 3.000 tahun yang lalu. Keputusan Trump menyebabkan gelombang unjuk rasa di sejumlah negara termasuk Indonesia. 2. Trump sahkan undang-undang melarang pembayaran gaji teroris Palestina. Pada Maret 2018, Trump menandatangani Undang-Undang Taylor Force yang mengharuskan otoritas Palestina menghentikan pembayaran gaji kepada keluarga teroris yang tewas atau dipenjara. Dana yang digunakan otoritas Palestina berasal dari bantuan dana Amerika Serikat yang disalahgunakan. Akibat undang-undang tersebut, tahun 2018 Palestina membayar gaji teroris hanya $56 juta Amerika. Turun jauh dibandingkan tahun 2017 yang jumlahnya $347 juta Amerika. Taylor Force adalah mantan tentara Amerika di Afghanistan dan Irak yang tewas ditusuk 11 teroris Palestina di Jaffa, Israel tahun 2016. 3. Trump menghentikan bantuan dana untuk Badan Pengungsi Palestina. Amerika Serikat adalah pemberi bantuan dana terbesar untuk Badan Pengungsi Palestina UNRWA dengan total dana mencapai $130 juta Amerika setiap tahun. Namun pada tahun 2018, Trump menghentikan bantuan dana untuk UNRWA. Trump juga menghentikan bantuan dana melalui Badan Pembangunan Amerika USAID yang membantu Gaza sekitar $200 juta Amerika setahun. 4. Trump akui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Tahun 1967, Israel merebut dataran tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Arab Israel kedua. Maret 2019, Trump mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Saat ini, Golan memiliki 6 wilayah yang dihuni orang Druze yang berasal dari Suriah. Tetapi mereka memilih menjadi warga negara Israel dan 3 wilayah dihuni orang Yahudi. Saat itu, di kawasan Golan akan dibangun pemukiman Yahudi yang diberi nama Ramat Trump. 5. Trump larang anti-Yahudi di kampus. Desember 2019, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang pemberian dana untuk universitas yang membiarkan antisemitisme atau anti-Yahudi. Langkah tersebut diambil guna melindungi Yahudi di Amerika akibat meningkatnya anti-Yahudi di Amerika Serikat. 6. Usulan perdamaian Israel dan Palestina ala Trump. Saudara, Januari 2020, Trump merilis Deal of Century atau kesepakatan abad ini yang memberikan solusi perdamaian Israel dan Palestina. Usulan Trump ini merupakan terobosan besar bagi Palestina, sebab Palestina akan menjadi negara yang diakui Israel dan Amerika. Saat ini, meski Palestina sudah mendeklarasikan kemerdekaan pada 15 November 1988 dan diakui oleh lebih dari 193 negara, tetapi Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain belum mengakui kemerdekaan Palestina. Palestina akan punya ibu kota di Yerusalem Timur, mencakup Kafir Akab, Abu Dis, dan sebagian Suafat. Israel akan mendapat 20% tanah tepi barat, namun kehilangan sebagian Negev yang dekat dengan perbatasan Gaza dan Mesir. Visi Trump untuk pembentukan negara Palestina itu ditolak oleh Presiden Palestina sendiri, Mahmud Abbas, dan juga termasuk negara Indonesia. 7. Trump inisiasi Perjanjian Abraham. September 2020, Israel berdamai dengan 3 negara Arab,
Uni Emirat Arab, Maroko, dan Bahrain. Pada Oktober, Sudan menyusul langkah perdamaian dengan Israel. Trump berperan besar dalam proses perdamaian tersebut, sehingga menempatkan Trump sebagai mediator damai. President Trump is a deal maker. A lot of the same people who have been critical of him said that if he was elected president, he would create wars. But today at the White House, you're going to see that he's making peace, and not just a historic peace. He's making two of them at one time. And so the Palestinians have an offer on the table. At some point when they decide that they want to live better lives, I believe that they'll engage. But, we can't want peace for them and for their people more than they want it for themselves. Saudara, inilah 7 sumbangsi Presiden Trump bagi Israel di masa pemerintahannya yang pertama. Semoga pada periode kedua ini lebih banyak lagi kebijakan pro-Israel dari Presiden Trump. Namun yang jelas fakta Israel tidak setuju jika Israel keluar dari Yudea dan Samaria atau Yerusalem Timur harus terbagi untuk Palestina. Salam damai dari Fakta Israel.